Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah navigasi. Kali ini kita akan membahas topik navigasi elektronik. Bersama saya Muammar Qaddafi, kita saksikan materi selengkapnya. Pada awalnya, manusia menggunakan navigasi pelayaran datar, yaitu navigasi yang menggunakan benda bumi seperti pulau, gunung, tanjung, suar, dan lain sebagainya sebagai pedoman dalam menentukan posisi dan arah pelayaran kapal. Setelah itu, manusia menggunakan navigasi astronomis, yaitu navigasi menggunakan benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, bintang sebagai pedoman dalam menentukan posisi dan arah pelayaran kapal. Lalu berkembang menjadi navigasi elektronik, yaitu navigasi yang menggunakan peralatan elektronika seperti radio pencari arah RDF, radar, LORAN, DK dalam menentukan posisi dan arah pelayaran kapal. Kemudian berkembang menjadi navigasi satelit yang merupakan advanced navigation, yaitu navigasi yang menggunakan peralatan berteknologi satelit seperti GPS sebagai pedoman dalam menentukan posisi dan arah pelayaran kapal. Mari kita membahas lebih detail terkait navigasi elektronik. Navigasi elektronik paling tidak terdiri dari Radio Direction Finder atau RDF, radar, LORAN, DK, Omega, dan konsol. Kesemuanya tergantung pada frekuensi dan panjang gelombang radio pada short range, medium range, ataupun pada kondisi long range. Navigasi elektronik menggunakan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik ini bekerja tanpa perantara medium perambatan. Gelombang ini timbul akibat adanya medan magnet. Gelombang ini dibangkitkan oleh osilator, lalu diperkuat oleh amplifier dan dipancarkan melalui antena. Gelombang elektromagnetik diklasifikasikan menjadi 3, yaitu audible waves, radio waves, dan visible light. Navigasi elektronik bekerja menggunakan radio waves. Peralatan navigasi elektronik bekerja pada berbagai frekuensi gelombang. Omega System bekerja pada very low frekuensi. Sedangkan DK, LORAN, konsol, dan RDF bekerja pada low frekuensi dan medium frekuensi. Long range communication bekerja pada high frekuensi. Sedangkan short range to medium range communication dan radar bekerja pada very high frekuensi dan ultra high frekuensi. Kemudian precise radar bekerja pada super high frekuensi dan extremely high frekuensi. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang kontinu yang jika dimodulasi menghasilkan modulation wave. Gelombang modulasi terbagi menjadi 3, yaitu amplitudo modulasi, frekuensi modulasi, dan pulse modulasi. Navigasi di laut menggunakan pulse modulation dan continuous wave, serta didukung oleh transmitter system dan receiver system. Pada transmitter system, gelombang elektromagnetik dirubah menjadi gelombang radio, dimulai dari osilator, lalu amplifier 1, kemudian modulator, lalu ke amplifier 2, kemudian dipancarkan melalui antena. Sistem transmisi harus didukung oleh power supply sebagai sumber tenaga. Kemudian receiver system atau sistem penerima, di mana sistem ini merubah gelombang radio menjadi informasi baik berupa audio, visual, maupun cathode ray tube. Gelombang radio diterima oleh antena, kemudian diteruskan ke demodulator, dan diteruskan lagi ke display device. Selanjutnya kita akan membahas jenis dan peralatan navigasi elektronik.
Yang pertama adalah Radio Direction Finder atau RDF. RDF digunakan untuk menentukan arah atau posisi dari pemancar lain yang ada di luar kapal, baik dari stasiun pemancar di pantai maupun dari pemancar di kapal lain. Prinsip kerja daripada RDF adalah sebagai berikut. Pertama, gelombang elektromagnetik dari pemancar diterima oleh antena yang berbentuk kumparan bermedan magnet. Gelombang menginduksi kumparan hingga muncul tegangan listrik. Besar kecilnya tegangan tergantung pada arah kumparan dan arah gelombang yang menginduksi. Tegangan maksimum terjadi pada sudut 90 derajat antara kumparan dan antena. Tegangan listrik lalu diubah menjadi suara. Posisi kapal terhadap pemancar dapat diketahui dengan membaring berdasarkan pancaran gelombang pada suara terbaik. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama adalah RDF menggunakan gelombang radio pada frekuensi 250 hingga 400 kHz. RDF memiliki jarak jangkauan sinyal dari 20 hingga 200 mil. Pada kondisi cuaca yang baik, kesalahan penilikannya kurang lebih 2 derajat. Sedangkan pada kondisi cuaca yang kurang baik, kesalahan mencapai kurang lebih 5 hingga 10 derajat. Kemudian pada malam hari, biasanya terjadi pembelokan gelombang radio karena perbedaan proses ionisasi lapisan udara antara siang dan malam hari. Pembelokan gelombang tersebut dapat diatasi dengan mencari pemancar yang berjarak kurang dari 60 mil. Untuk menghindari pembiasan gelombang dari pemancar di pantai, penilikan dilakukan dari stasiun pemancar yang arahnya tegak lurus dengan antena. Selanjutnya adalah Radio Navigation and Ranging atau disingkat dengan radar. Radar berguna sebagai alat penentu posisi, alat pencegah tubrukan atau tabrakan kapal di laut, alat untuk bernavigasi di alur pelayaran, dan alat peringatan terhadap keadaan cuaca. Radar terdiri dari 5 bagian penting. Yang pertama, transmitter yang menghasilkan gelombang, kemudian modulator mengatur transmitter dalam mengirim gelombang, antena yang digunakan untuk memancarkan gelombang, receiver untuk menerima signal yang lemah lalu dimodulasi kembali untuk muncul di display, kemudian indikator yaitu cathode ray tube CRT berbentuk layar dan dipergunakan untuk navigasi radar yang dinamakan PPI atau Plan Position Indicator. Adapun prinsip kerja radar adalah sebagai berikut. Pertama, gelombang elektromagnetik dari pemancar diubah dalam bentuk pulse modulation. Lalu yang kedua, melalui scanner radar, gelombang tersebut diarahkan ke objek atau area di sekeliling kapal, termasuk dikembalikan ke kapal yang memancarkan gelombang. Selanjutnya, gelombang yang kembali ke kapal diterima oleh antena dan diproses dalam bentuk cathode ray tube atau CRT. Waktu yang diperlukan antara pemancaran dan penerimaan diperhitungkan dengan teliti untuk menentukan jarak target. Beberapa hal yang perlu diketahui daripada radar adalah sebagai berikut. Pertama, radar menggunakan gelombang radio pada frekuensi 3000 hingga 10.000 MHz. Radar memiliki jarak jangkauan yang lebih luas daripada peralatan navigasi elektronik lainnya. Dalam kondisi normal, di mana antena radar berada pada ketinggian 50 kaki di atas permukaan air, pesawat radar dapat memberikan data yang jelas, baik berupa garis pantai maupun objek-objek di permukaan laut. Radar menggunakan gelombang pulsa atau pulse wave yang merupakan gelombang modulasi. Kesalahan penilikannya kurang lebih 1 derajat. Radar dapat digunakan baik pada malam hari maupun pada siang hari. Kemudian ada long range navigation atau LORAN.
LORAN dipergunakan untuk menentukan posisi kapal, mengetahui kondisi cuaca, serta untuk mengetahui jarak tempuh ke tempat-tempat tertentu. LORAN merupakan suatu sistem navigasi dengan menggunakan gelombang radio berjangkauan jauh. LORAN menggunakan operasi sistem navigasi hiperbolik pada band frekuensi 90 hingga 100 kHz yang merupakan gelombang low frekuensi dengan sifat perambatan ground wave. Beberapa hal yang perlu diketahui dari sistem navigasi LORAN antara lain, LORAN yang pertama kali dikembangkan adalah LORAN A dengan frekuensi 1850 hingga 1950 kHz dengan jangkauan 800 hingga 1400 mil. Sedangkan LORAN yang digunakan saat ini adalah LORAN C yang menggunakan frekuensi 90 hingga 110 kHz dan jarak jangkauan 1200 hingga 2300 mil. Jenis gelombang yang digunakan adalah pulse wave yang merupakan gelombang modulasi. Kesalahan penilikan pada LORAN yaitu berkisar antara 200 hingga 700 yard. LORAN dapat digunakan baik pada malam hari maupun pada siang hari. Receiver LORAN pada kapal umumnya sudah otomatis dan sudah menunjukkan secara langsung posisi lintang dan bujur, kecepatan kapal, jalur, serta jarak ke tujuan selanjutnya. Sistem navigasi LORAN menggunakan beberapa land-based transmitting station yang ditempatkan terpisah beberapa ratus mil dan diorganisasi dalam chains. Setiap LORAN chain minimal terdiri dari 3 station, yaitu 1 master station dan 2 secondary station. Perbedaan waktu atau time difference antara transmitter ke receiver diubah atau dikonversikan ke suatu nilai jarak tertentu untuk mendapatkan hyperbolic lines of position. Titik perpotongan 2 garis hiperbolik adalah posisi penerima. Receiver menerima sinyal dari LORAN beacon A, B, dan C. Perbedaan waktu antara penerimaan sinyal dari beacon A dan B menempatkan sonde pada setiap titik pada hiperbola TAB. Perbedaan waktu antara receiver dari sinyal beacon A dan C menempatkan sonde pada titik di hiperbola TAC, sehingga sonde terletak pada persimpangan TAB dan TAC. Berikutnya kita masuk pada DECA Navigation System. DECA digunakan untuk menentukan posisi kapal, mengetahui kondisi cuaca, serta jarak tempuh ke tempat-tempat tertentu. DECA merupakan sistem navigasi dengan menggunakan gelombang radio berjangkauan jauh. Operasi sistem navigasi hiperbolik pada band frekuensi 70 hingga 130 kHz yang merupakan gelombang low frekuensi dengan sifat perambatan ground wave. Prinsip kerja daripada DECA, sistem navigasi DECA menggunakan beberapa land-based transmitting station yang ditempatkan terpisah beberapa ratus mil dan diorganisasi dalam chains. DECA chain minimal terdiri dari 4 stasiun, yaitu 1 master station dan 3 secondary station. Dengan prinsip pengiriman gelombang pulsa dari stasiun transmitter ke receiver, maka akan diperoleh perbedaan fase antara gelombang dari stasiun master dan stasiun sekunder. Perbedaan tersebut kemudian dikonversikan ke dalam suatu nilai jarak tertentu untuk mendapatkan hyperbolic lines of position. Titik perpotongan 2 garis hiperbolik adalah posisi penerima. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari DECA
Yang pertama, DK menggunakan gelombang radio pada frekuensi 70 hingga 130 kHz dan jarak jangkauan 240 mil. Jenis gelombang yang digunakan adalah unmodulated continuous wave. Kesalahan penilikannya antara 30 hingga 1200 yard. DK dapat digunakan baik pada malam maupun siang hari. Selanjutnya adalah Omega Navigation System. Omega Navigation System digunakan untuk menentukan posisi kapal, mengetahui kondisi cuaca, serta jarak tempuh ke tempat-tempat tertentu. Omega merupakan suatu sistem navigasi dengan menggunakan gelombang radio berjangkauan jauh. Operasi sistem navigasi hiperbolik pada band frekuensi 10 hingga 14 kHz yang merupakan gelombang very low frekuensi dengan sifat perambatan ground wave. Prinsip kerja daripada Omega adalah sistem navigasi Omega sama seperti DK, tetapi menggunakan 8 stasiun yang terpisah pada jarak 5.000 hingga 6.000 mil. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada Omega Navigation System. Yang pertama, Omega menggunakan gelombang radio pada frekuensi 10 hingga 14 kHz dan jarak jangkauan yang sangat luas. Jenis gelombang yang digunakan adalah unmodulated continuous wave. Kesalahan penilikan antara 1 hingga 2 mil. Omega dapat digunakan baik pada malam maupun siang hari. Pada bagian akhir kita akan membahas Console Navigation System. Konsol digunakan untuk menentukan posisi kapal, mengetahui kondisi cuaca, serta jarak tempuh ke tempat-tempat tertentu. Console Navigation System merupakan suatu sistem navigasi dengan menggunakan gelombang radio berjangkauan jauh. Operasi sistem navigasi hiperbolik pada band frekuensi 250 hingga 370 kHz yang merupakan gelombang low frekuensi dengan sifat perambatan ground wave. Prinsip kerja daripada konsol menggunakan beberapa land-based transmitting station yang ditempatkan terpisah beberapa ratus mil dan diorganisasi dalam chains. Konsol chains terdiri dari 3 stasiun, di mana setiap stasiun terdiri dari 3 tower pemancar. Dengan prinsip pengiriman gelombang dari stasiun transmitter ke receiver, maka akan diperoleh kurva hiperbola yang mendekati garis lurus atau kolaps. Titik perpotongan 2 garis hiperbolik adalah posisi penerima. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Console Navigation System. Console Navigation System menggunakan gelombang radio pada frekuensi 250 hingga 370 kHz dan jarak jangkauan 1000 hingga 1500 mil. Jenis gelombang yang digunakan adalah unmodulated continuous wave. Kesalahan penilikannya antara 0,2 hingga 1,5 derajat. Penggunaannya terbatas pada bagian timur Atlantik Utara. Dapat digunakan baik pada malam maupun siang hari. Adapun kesimpulan dari pembahasan sistem navigasi elektronik ditampilkan melalui tabel berikut. Demikian pembahasan terkait dengan navigasi elektronik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.